Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lensa Pena bersama saya Salsabila dan rekan saya. Afilfah. Jadi hari ini di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang healing. Sebelum itu, sebelum kita menuju ke healing, kita mau bertanya-tanya dulu tentang penyebab kenapa kita harus heal Healing. ourselves kayak gitu. Jadi sebelum itu kita pasti bahkan beberapa hari yang lalu nih, saya sendiri merasa kayak stres banget, kayak tertekan kayak gitu. Nah sebenarnya definisi dari stres itu menurut Kak Afi apa tuh? Nah, eh, definisi stres kalau menurut aku kayak kondisi dimana kita bener-bener nggak nyaman gitu sama diri kita, sama lingkungan sekitar kita, sama kondisi-kondisi yang selalu berubah yang sebenarnya kita nggak mau. Itu definisi stres menurut aku. Nah, tapi ternyata definisi stres ada bener-bener definisi stres menurut Asosiasi Psikologi Internasional gitu yang bilang kalau misalnya ya itu memang suatu kondisi yang menyebabkan semua tubuh kita ngerasa nggak nyaman apapun itu. Kayak ada tuntutan, ada faktor-faktor di luar ataupun di dalam diri kita yang menyebabkan kita harus berubah. Itu juga ternyata definisiku sama gitu, kayak gitu. Jadi suatu kondisi yang menyebabkan kita tidak nyaman. Oke, kalau tadi kan Kak Afi bilang dari luar ataupun dari dalam. Dari kedua definisi itu maksudnya dari dua faktor itu, mana yang lebih mempengaruhi tekanan dalam diri kita? Maksudnya mana yang lebih membuat kita merasa terbebani? Apakah dari luar atau dari dalam diri kita sendiri? Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, yang paling membuat kita stres itu adalah dari dalam diri kita sendiri. Karena respon tubuh kita, respon atas, jadi pemikiran kita atas suatu kondisi yang berubah itu yang menyebabkan kita stres. Kalau misalnya ada kondisi di luar yang nggak sesuai sama apa yang kita mau, kalau tapi kita dari dalam tubuh kita mau menerimanya, ya jadinya nggak stres. Cuma karena kita nggak mau nerimanya, terus kita ya nggak mau nerima itu, kita nggak bisa nerima itu, kita maunya nggak kayak gitu, jadi ya stres. Menolak pemikiran positif yang ada dari luar dengan membesarkan pikiran negatif gitu ya. Oke, Nggak berpikiran positif. itu berarti itu juga termasuk overthinking gitu ya Kak ya? Benar. Overthinking dalam menghadapi segala sesuatu, terus kita kayak cemas, termasuk kecemasan terhadap masa depan. Kalau kan kondisi yang berubah, Ya. manusia selalu takut atas sesuatu yang nggak dia ketahui. Ya, soalnya overthinking tuh itu kita memikir terlalu berlebihan dalam berpikiran kan. Kita yang harusnya kayak biasa aja, kayak sebenarnya itu tuh gak harus dipikirin, tapi kita malah mikirin terus. Habis itu kita cemas, kita takut, soalnya kita nggak tahu akan masa depan yang terjadi. Terus kita tuh manusia juga seringnya Berprasangka buruk terhadap masa depan. berprasangka. Terus habis itu kita tuh sebenarnya kita tuh suka dengan kebiasaan-kebiasaan yang buat kita nyaman, yang kita udah lakuin setiap hari. Kalau misalnya itu berubah, terus kita nggak mau itu berubah, kita kayak Seakan merasa sulit untuk keluar dari zona nyaman gitu ya Kak. Padahal untuk supaya kita bisa maju, kita harus keluar dari zona nyaman, mencari sesuatu hal yang baru dan dan dalam hidup nggak mungkin harus selalu sama terus, pasti ada perubahan-perubahan yang dinamis. terus itu tadi kan dari stres dan overthinking itu sendiri. Terus kalau menurut Kak Afi nih, kenapa orang itu bisa mengalami stres? Maksud aku gejala-gejala dan gimana ya? Aku nggak begitu tahu sih, soalnya kan aku juga bukan jurusan psikologi. Coba kalau misalnya dari beberapa materi yang aku baca, terus dari diri aku sendiri, ya itu tadi, karena kita tidak merasa nyaman, terus nanti efeknya ke diri kita adalah diri kita tuh ya karena stres tadi, kita jadi nggak ngelakuin hal yang biasanya kita lakuin dengan baik gitu. Nah, dan suatu kondisi mood yang tidak baik itu akan berpengaruh pada tingkat kesehatan diri kita, karena ternyata tubuh dan emosi itu sangat berkaitan erat. Ya, berarti kadang ketika kita marah bahkan kita tidak dapat menetralisir perasaan marah itu sendiri. Akan berpengaruh pada kesehatan tubuh kita, karena itu disebut agitasi motorik. Karena agitasi motorik itu kayak hubungan antara tubuh dengan emosi.
Terus kalau misalnya kita emosinya lagi bahagia, kita biasanya lebih bersemangat, Ceria gitu ya, ceria. kayak. Terus kalau misalnya kita seneng banget, aku dapet makanan gratis gitu, terus kita seneng banget, bisa bersemangat, matanya lebih lebar, terus habis itu bisa ngerjain hal-hal yang lain yang sebenarnya awalnya kita nggak suka lakuin jadi kita lakuin, soalnya kita lagi bahagia. Terus kalau misalnya kita lagi sedih juga, kita nggak jadi malas gitu ngapa-ngapain, jadi males. Jadi itu berpengaruh pada kesehatan tubuh kita, jadi malas minum obat, malas ngapa-ngapain, cuma mau rebahan terus. Terus tadi kan ada tentang mempengaruhi kinerja tubuh kita, maksudnya mempengaruhi kesehatan kita juga. Mungkin ada beberapa hal yang maksud saya ada beberapa yang disebabkan oleh itu, misalnya kayak sakit perut atau apa gitu, ada nggak Kak? Ada pasti. Jadi dalam buku ini juga, nah aku mau nge-share ke teman-teman di rumah. Jadi aku tuh nemu buku bagus banget buat teman-teman yang sedang kayak Merasa down, merasa soalnya stres. ini bukunya tuh judulnya Heal Yourself, untukmu yang pernah terluka. Wow. Jadi kayak Wah, ini asik untuk tuh. semua yang pernah terluka, luka Nggak apapun. cuman terluka karena sakit hati gitu ya Kak ya. Sakit hati, sebenarnya semua orang sakit hati loh sih. Kayak ini tuh terlukanya di sini yang dimaksud adalah sakit hati, karena sakit hati itu bisa disebabkan oleh banyak banget hal, trauma di masa lalu, dibully, ditinggalin orang tua, Patah hati, doi, semuanya. Dan biasanya kan kita selalu ke dokter buat nyembuhin luka fisik. Nah sebenarnya kita tuh juga perlu nyembuhin luka batin dengan kayak mengkonsumsi hal-hal yang positif gitu. Soalnya you are what you eat. Iya. You are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu konsumsi, yang kamu makan. Nah itu nggak cuma dalam makanan bentuk fisik ke diri kita, tapi juga ilmu pengetahuan. Nah terus karena luka batin itu juga harus kita sembuhin dengan konsumsi ilmu pengetahuan tadi. Nah untuk sakit-sakit fisik yang berasal dari Stres. sakit jiwa Batin, batin. Itu juga ada kayak di setiap orang tuh beda-beda. Ada yang kayak nginget masa lalunya jadi pusing, ada yang nginget masa lalunya jadi sakit perut. Itu beda-beda dan aku belum mempelajarinya gitu. Oke. Kemarin saya juga sempat baca kalau misalnya stres berkepanjangan atau biasanya sering disebut depresi ya, itu kadang bisa menyebabkan simbelit juga. Ya itu Kayak gitu. responnya ke tubuh orang-orang kan beda-beda sih. Beda-beda ya. Nah terus menurut Kak Afi nih, kan sebenarnya kita dianjurkan untuk me time sama diri kita sendiri. Kita dianjurkan untuk bertanya sama diri kita sendiri ketika kita sedang stres atau ketika kita sedang merasakan beban yang berat. Sebenarnya apa yang ada dalam tubuh kita itu kenapa kayak gitu? Menurut Kak Afi itu penting nggak me time sama tubuh kita sendiri? Oh ya, penting banget. Kita harus mencoba untuk memahami apa yang terjadi dengan tubuh kita. Kayak misalnya sering nggak sih ada quotes Kang, aku nggak tahu aku kenapa tiba-tiba sedih aja. Sebenarnya tuh nggak mungkin sih. Iya. Nggak mungkin kamu tiba-tiba sedih aja. Kamu pasti Tanpa penyebab gitu ya? Kamu cuma menyangkal penyebab itu. Iya. Kamu cuma nggak mau ceritain penyebab itu, dan kamu nggak mau nerima kalau kamu kayak gitu. Jadi kayak ya aku sedih karena misal aku iri sama dia, tapi kamu nggak mau nerima kalau kamu iri. Sebenarnya semua perasaan yang datang di tubuh kita tuh harus kita terima. Mau itu kita benci sama seseorang, iri, kita cemburu, kita patah hati, kita apapun itu tuh kita harus terima dulu. Pertama penerimaan, oh aku punya emosi ini, oh aku punya rasa kayak gini. Terus habis itu kita rasain emosinya, kayak oh aku ngerasa kayak gini, kenapa ya aku ngerasa kayak gini, sebenarnya yang aku mau apa gitu. Me time-nya tuh lebih ke aware, introspeksi, dan nerima semua emosi di dalam tubuh kita, jangan ditolak. Nah ketika udah nerima emosi perasaan itu, kita biasanya bisa nyembuhin deh. Nah kalau misalnya kita nggak tahu, tadi kan kita mau bahas healing nih, kalau misalnya kita nggak tahu nih sakitnya karena apa, gimana kita mau nyembuhin? Ya berarti sebelum itu kita harus mencari tahu terlebih dahulu sebenarnya kita ini kenapa kayak gitu. Oke, mungkin buat Kak Afi, gimana caranya ketika kita sudah stres terus kita tidak memiliki gairah untuk beraktivitas, kita tidak memiliki motivasi hidup, bahkan ada beberapa orang termasuk saya sendiri ataupun teman saya yang merasa ingin mengakhiri hidup gitu. Karena stres itu, karena depresi itu.
Sebenarnya kalau misalnya ada orang yang benar-benar ingin mengakhiri hidup, kamu benar-benar ingin mengakhiri, ketika kamu ada terlintas pemikiran kayak gitu, kamu benar-benar ingin mengakhiri hidup kamu atau tidak? Atau itu cuma Sebenarnya kayak itu kayak cuman pelarian? aja, maksudnya saya butuh sebuah pelarian di mana itu tuh bisa mengeluarkan semua emosi saya kayak gitu. Iya, bener. Aku juga nggak pernah berpikiran bener-bener mau. Ya sih. Nggak tahu sih. Cuma kalau misalnya ada orang yang, aku belum pernah nemu orang yang bener-bener mau meninggal sih. Kayak mau bunuh diri, yang mau bunuh diri beneran. Cuma kan kejadian bunuh diri tuh banyak ya. Dan itu pastinya mungkin berawal dari kayak gini. Aku pernah juga ngobrol sama temanku. Jadi kayak konselor aku gitu. Dia bilang, ketika aku bilang aku nggak mau hidup lagi, kayak apa aku minum hand sanitizer aja, aku minum baygon aja, itu tuh kayak dia bilang jangan keterusan mikir kayak gitu. Kalau ada pemikiran kayak gitu segera dihilangin, soalnya kalau kamu keterusan mikir kayak gitu tuh beneran jadi sugesti ke diri kamu sendiri dan akhirnya kamu bener-bener lakuin itu. Jadi kemarin sempat ada nih Kak, adik kelas aku waktu di asrama, waktu di pondok itu dia melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum cairan pewangi dauni itu. Habis itu setelah itu dia dilarikan ke rumah sakit dan gagal bunuh diri karena mungkin karena beberapa orang masuk asrama ataupun di asrama pasti memiliki masalah-masalah tersendiri kayak gitu perubahan ya. kondisi yang dari Perubahan awalnya di rumah kondisi. jadi di asrama. Terus dia nggak betah kayak gitu. Nah mungkin kalau menurut Kak Afi nih gejala-gejala kenapa kita merasa tidak berguna itu alasan dibalik kenapa kita merasa tidak berguna, mungkin dari Kak Afi bisa sharing. Aku nggak tahu sih, itu semua orang dari orang berbeda-beda. Cuma kadang ya itu tadi ada society yang kayak nggak menerima kita atau kita yang nggak menerima society. Itu aja sih. Cuma ada dua kemungkinan. Society yang nggak menerima kita atau kita yang nggak menerima society. Kalau di lingkungan Mbak Afi sendiri mana yang lebih sering di antara dua itu? Maksudnya? Kalau yang aku alamin sendiri ya, aku juga aku sering ngalamin kayak aku nggak mau hidup lagi gitu. Soalnya aku yang nggak mau menerima kondisi yang aku hadapin. Aku nggak tahu sebenarnya society itu nerima aku atau enggak. Kan kita nggak pernah tahu ya pemikiran orang. Gitu ya. Mungkin, nah itu tadi kita nggak boleh berprasangka. Nah berarti kan dari kita sendiri. Nah kalau dari aku sendiri, aku tuh kayak nggak mau menerima perubahan yang ada di lingkungan aku. Ya aku maunya kayak gini, aku harus kayak gini. Nah ini dia, aku tipe orang yang ambis sebenarnya. Jadi kalau orang yang ambis tuh sebenarnya ada kecenderungan untuk stres lebih daripada orang yang enggak, karena ya itu tadi, dia harus mendapatkan apa yang dia mau. Apa yang dia mau harus dia dapatkan. Kalau aku mau A ya aku harus dapat A, kalau aku mau B ya aku harus dapat B. Tapi kan bukan kita yang ngatur, ada Allah yang ngatur kita. Kalau misalnya semua orang dapetin apa yang dia mau, kayaknya dunianya kacau deh. Karena bakalan ya gimana, semuanya mau hal yang sama gitu ya kan. Oke. Itu tadi beberapa pembahasan yang udah kita obrolin. Nah, terus untuk ini sharing aja, Lala juga bisa cerita tentang Lala. Untuk dari Mbak Afi sendiri, gimana cara Mbak Afi keluar dari zona itu? Maksudnya gimana cara Mbak Afi menghadapi itu semua kayak gitu? Temen-temen pasti tahu banget aku yang deket sama aku ya, tahu banget aku tuh bukan orang yang gampang menghadapi perubahan. Terus habis itu ya itu tadi, karena aku udah bilang sebenarnya aku ngambis, terus aku harus dapetin apa yang aku mau. Nah tapi sebenarnya stres dan semua yang kita hadapin itu sebenarnya untuk membentuk kita. Nah kenapa ada stres, kenapa diciptain stres, kenapa harus berubah dan kita nggak mau dengan perubahan itu, terus kita jadi stres, kita nggak nyaman. Nah sebenarnya itu karena untuk membentuk kita membentuk pribadi kita sendiri gitu ya. Jadi ada banyak penelitian juga yang bilang setelah mengalami masa trauma atau stres, seseorang itu menjadi lebih kaya gitu pengetahuannya tentang kehidupan, tentang pandangan hidupnya tuh jadi baru. Dia punya apa ya, standar hidup yang baru, yang lebih baik gitu, yang pondasi dalam jalan kehidupan yang lebih baik, pandangan tentang kehidupan yang lebih luas, dan selalu bertumbuh gitu. Sebenarnya itu tuh untuk bertumbuh. Itu cuma untuk diri kita sendiri. Tapi emang kadang kayak tapi sakit banget. Jadi banyak orang yang
Ya, banyak kan quotes yang bilang kalau emang berlian tuh hasil dari Kerang yang tersakiti oleh pasir. berlian. Iya kan, berlian dari bukan deng ya? Mutiara itu Handphone guys. tuh. Oh, tiara. Salah. Dari mana tadi salah terus guys. Apa ya? Bilang apa? Sampai mana tadi? Sampai cara keluar dari Ulangi zona itu. Jangan ding. Panjang banget bakal dulu. Langsung cara keluarnya. Oke, jadi karena stres itu membuat kita bertumbuh, terus cara keluarnya ya diterima. Tapi itu nggak gampang. Setiap orang beda-beda. Ada yang butuh waktu untuk menerima itu semua cuma 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun, bahkan ada yang bertahun-tahun. Karena dia nggak coba untuk sembuhin. Nah, sering nggak sih Dipelihara gitu ya? Sering nggak sih denger ini lah, denger kata-kata time will tell atau ya udah biarin waktu yang sembuhkan. Nah, sebenarnya itu nggak boleh sih. Soalnya pada kenyataannya kita sendiri yang harus bisa menyembuhkan luka itu. Pada kenyataannya waktu nggak bisa nyembuhin. Pada kenyataannya banyak orang yang tetap menderita trauma setelah berpuluh-puluh tahun. Trauma itu tetap ada dan dia tetap ngerasain sakit itu. Jadi emang harus disembuhin kalau emang bener-bener ya mau sembuh. Masa sih nggak mau sembuh? Masa harus sakit terus gitu. Oke. Jadi itu tips dan cara dari Mbak Afi maksudnya. Itu belum tips sih, masih. Belum tips, masih cara kita gimana kita. Hal yang pertama, step yang harus dilakukan pertama adalah penerimaan tadi. Oke, ada step selanjutnya Kak? Kalian harus baca buku ini. Iya. Kalian harus banyak-banyak konsumsi. Tadi kan you are what you eat. Jadi konsumsi hal-hal yang baik terus karena you are what you eat. Terus kemarin Lala sebenarnya pernah tanya ya. Tanya yang mana nih Kak? Aku banyak tanya sama Kak Afi. Ini gimana caranya kita biar merasa berharga dalam hidup. Ya, bagaimana cara kita supaya lebih menghargai kehidupan kita sendiri, di mana kita bisa menerima kekurangan kita yang didampingi oleh, karena setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Jadi gimana caranya kita supaya kita bisa terus maju dan menerima segala hal yang ada di hidup kita. Kan tadi kita ini kan mau rasanya banyak orang yang nggak mau hidup aja. Ya. Nggak mau hidup aja, capek hidup. Ingin mau jadi hidup, mau jadi kupu-kupu aja. Mau jadi kucing, mau jadi buah-buahan aja gitu kan. Sering banget sekarang. Sebenarnya capek atas hidup itu tuh nggak apa-apa, bilang kayak gitu tuh nggak apa-apa. Cuma itu suatu perkataan yang nggak baik untuk dikatakan sebenarnya. Kalau dalam Islam juga ternyata kita disuruh mengucapkan hal yang baik-baik gitu. Jadi semua perkataan negatif. Apaan sih Lang? Ketiga-tiga kan, bayangkan kalau aku jadi fans lu. Aku jadi tes dulu. Apa tadi sampai mana? Cut guys. Dari kucing. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, nanti aku dikasih tahu tempatnya ya Mbak. Saya dikit lagi selesai. Terus aku ke sana. Banyak tau lah yang belum Mbak dibahas. Maya kelas gede, Mbak Maya kan, Mbak Afi kelas gede apa kelas sedang? Sedang. Kelas sedang. Oh, fake it until you make it. Oke. Oh. Topping keju nggak ada. Ya udah nggak usah. Oke. Yuhu. Ya Allah, Anton. Adzan. Lanjut kamu ya. Apa? Kerungu tadi kamera. Neng gini. Apa lah. Apa tadi?
Jal. Oh ya, sebenarnya itu nggak boleh karena sebenarnya kita di Islam juga disuruh untuk berpikiran dan berkata-kata positif. Semuanya yang kita katakan tuh semaksimal mungkin harus bernilai positif gitu. Nah, terus dari baca buku ini juga aku tahu kalau ada istilah fake it until you make it. Fake it until you make it. Jadi kayak orang-orang yang biasanya nipu, berbohong itu biasanya sampai dia sendiri nggak tahu kalau dia berbohong. Sampai dia sendiri kerasa Nggak itu sadar. suatu kejujuran. Orang-orang yang sering berbohong tuh karena seringnya dia berbohong tentang hal yang sama, sampai-sampai dia kayak ada itu istilahnya di psikologi, itu sampai dia tuh ngerasa yang bener tuh itu. Dia nggak tahu, jadi dia nggak bisa bedain mana yang dia yang beneran sama yang nggak beneran karena dia udah bohong itu selama bertahun-tahun. Oke. Nah, terus ini juga baik untuk diri kita kalau misalnya kita bilang kita selalu mengatakan hal-hal yang positif. Kita misalnya lagi sedih, tapi kita berpura-pura untuk terus bahagia. Pura-pura bahagia. Lama-lama ini jadi bahagia beneran sebenarnya. Tapi itu nggak boleh dilakuin terus-menerus sih. Maksudnya gini, kita harus tahu kapan kita harus berpura-pura bahagia, kapan kita harus bener-bener menikmati let it kesedihan out. itu ya. Soalnya itu tadi pertama kan tadi harus menerima emosi itu. Iya. Pertama diterima dulu. Nah, kita udah nerima emosi itu, kita sedih, kita marah, kita terima. Terus kenapa kita kayak gitu, kita harus cari tahu. Terus gimana cara ngatasinnya? Cara ngatasinnya adalah itu tadi. Pertama, gak apa-apa kalau di depan orang lain fake it. Tapi kalau gak kuat gak apa-apa sebenarnya. Kita jangan ngasih standar gitu loh. Kita nggak usah harus ngasih bahagia standar. terus, Nah, kayak gitu. itu nggak boleh. Kita nggak boleh ngasih standar untuk diri kita sendiri. Yang tadi, gimana caranya kita biar ngerasa berharga dalam hidup? Gimana caranya kita bisa terus ngerasa berharga dan kayak ya aku hidup tuh ada gunanya gitu. Itu yang pertama tadi, jangan ngeletakin standar ke diri kita. Tadi aku bilang aku ngambis ya orangnya. Terus sebenarnya nggak boleh karena ya kita nggak bisa jamin apa yang bakalan kita capai dalam hidup karena semuanya tergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Terus Lala kemarin bilang kayak ngerasa banyak hal yang Lala belum lakuin. Ngerasa banyak hal yang harusnya aku lakuin tapi aku nggak bisa lakuin atau aku ngecewain banyak orang. Nah sebenarnya itu tuntutan ekspektasi Lala terhadap Lala sendiri itu sebenarnya nggak boleh. Jadi kita harus membiarkan itu berjalan. Soalnya kita nggak boleh bersandar sama apapun selain Allah. Aku juga baru belajar dari buku ini. Jadi kita nggak boleh bergantung sama apapun selain Allah, termasuk diri kita sendiri. Jadi kita ngerasa waktu ngerjain ulangan kita ngerasa, nah aku kan udah pinter, aku kan udah belajar, pasti aku dapatnya nilai segini. Ternyata dapatnya nggak nilai segitu. Nah soalnya kita terlalu bergantung sama diri kita sendiri. Harusnya kita bergantung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau setiap usaha apa yang kita usahain semuanya hanya karena Allah dan untuk Allah gitu. Kalau kita udah mahamin fondasi konsep awal itu, sebenarnya semua kehidupan akan berjalan dengan baik-baik saja. Oke. Dan aku juga baca banget suatu hal yang bener-bener kayak celup banget di aku waktu baca buku ini adalah stres dan mental illness semuanya tuh udah ditemuin 200 tahun yang lalu. Tapi sekarang tuh manusia semakin tambah buruk aja, semakin mental health-nya tuh semakin buruk gitu. Banyak yang mengalami mental illness semakin kesini, ya kan? Nah itu karena dia bilang di luar negeri itu ada asosiasi psikologi Islam internasional gitu ternyata. Wah keren banget. Dan banyak aktivis-aktivis psikologi yang udah kayak nerapin ini healingnya yang Islami gitu, healing dengan kembali ke Allah. Nah ini tadi healing yang kembali ke Allah tadi, dia bilang sebenarnya orang-orang yang semakin kesini semakin banyak yang mengalami mental illness karena orang-orang mengalami ini hubungan yang buruk dengan Tuhan, penciptanya, hubungan yang buruk dengan Allah gitu. Jadi memang
hubungan yang buruk tuh nggak bisa kita katain terus habis itu kita bisa judge. Kan banyak ya di society itu banyak yang ngejudge kalau orangnya kayak sedih terus habis itu depresi, terus dia bilang nggak deket sama Allah gitu. Terus kamu nggak deket lah, kamu kurang deket nih sama Allah, makanya kamu kayak gitu. Kamu tuh nggak bisa bilang kayak gitu. Maksudnya ada seni untuk mengungkapkan dan membuat dia kembali ke Allah tuh ada seninya. Nggak langsung ngomong kayak gitu tuh nggak bikin dia, itu nggak bakal Mungkin bisa diajak pelan-pelan gitu ya Kak ya. Itu nggak nyembuhin lukanya. Kamu harus nyembuhin lukanya dulu, baru itu malah nambah lukanya semakin lebar gitu. Jadi nggak boleh langsung ngejudge orang kayak gitu. Misal ada orang yang bunuh diri nih, terus habis itu banyak orang yang bilang, wah dia nggak ini, dosa, masuk neraka, kamu gini. Padahal sebelum itu kita harus tahu dulu penyebab kenapa dia bisa sampai bunuh diri. Apakah itu faktor dari masyarakat juga atau emang itu dari diri dia kita sendiri? Kita harus respect gitu. Aku sedih banget kalau ngelihat lingkungan sekitar yang nggak ada respectnya gitu sama orang-orang yang ngalamin isu kesehatan mental ini. Karena sebenarnya kesehatan mental ini penting dan semua orang harus sadar gitu, sadar terhadap dirinya. Semua orang tuh berpotensi untuk punya mental illness. Dan itu karena orang-orang di sekitarnya. Jadi itu tadi udah pembahasan panjang kita ya, asik. Kalau kalian mau healing beneran, ini kayaknya banyak banget yang bisa kita ambil dari buku ini ya. Aku dapat banyak banget. Aku ngerekomendasiin kalian untuk baca buku Heal Yourself ini. Ada IG-nya juga. Ini nggak endorse ya. Ada IG-nya juga Heal Yourself. Nah, kalau kalian mau pinjem bukunya dulu atau nggak mau beli juga boleh, nanti pinjam aku. Boleh chat ke Afi aja, oke. Di Instagram juga boleh. Nah, itu tadi mungkin dari Kak Afi ada kata-kata buat teman-teman? Ini sih, jangan pernah samain orang lain sama kalian. Oke, karena kita sama orang lain itu beda ya? Beda dari awalnya. Kita tuh selalu punya start yang beda-beda. Setiap orang tuh punya awal yang berbeda-beda dan itu gak bisa disamain. Gak bisa bener-bener, kenapa aku sih dia kayak gini? Aku harus kayak dia. Harusnya kan gitu. dia tuh kayak gini. Kamu tuh harusnya kayak gini loh. Kamu tuh harusnya kayak gini. Itu tuh gak bisa gitu. Gak bisa langsung kayak gitu. Karena setiap orang tuh punya standar yang berbeda-beda gitu ya. Pendidikan dari awal yang berbeda-beda. Dari lahir udah beda pendidikannya, lingkungannya yang udah beda, semuanya tuh beda. Jadi treatment ke orang tuh juga beda, nggak bisa disamain gitu. Kamu harus ngerti dulu. Ketika kamu pengen bantu orang, kamu harus ngerti dia tuh kenapa. Tanya dia tuh kenapa, dia ngerasain apa. Jangan apa yang kamu rasain kamu keluarin, tapi kamu harus ngertiin dia dulu, dia tuh ngerasain apa, baru kamu respon. Dan nggak setiap orang yang curhat itu butuh solusi. Nggak semua orang yang curhat tuh butuh solusi dari kamu. Dia cuma pengen didengerin, pengen mengeluarkan aja apa yang ada dalam. Dan orang-orang yang curhat tuh pengen diterima. Misal dia nangis nih di depan kamu, dia tuh pengen diterima kalau dia tuh nangis, dan kamu harus bisa nerima kalau aku nangis di depan kamu. Maksudnya ketika dia ngerasain suatu emosi yang banyak banget, kamu tuh harusnya biarin dia untuk ngeluarin emosi itu, dan jangan ditentang perasaannya tuh, divalidasi. Validasi perasaan teman kamu yang baru curhat. Divalidasi. Jangan perasaannya tuh kayak nggak penting gitu. Jangan ditanggepin kayak perasaannya tuh suatu yang nggak boleh. Padahal sebenarnya tadi pertama kan harus diterima perasaannya. Dia harus menerima ada perasaan itu. Nah, kalau misalnya curhat ke temen terus temennya ngerasa itu perasaan yang nggak boleh ada, jadinya susah untuk sembuh. Soalnya dia selalu nyembunyiin perasaan itu dan selalu menentang kalau dia punya perasaan itu. Padahal harus diterima. Oke, jadi itu tadi. Yang pertama tadi kita udah membahas definisi stres, di mana kita sebenarnya nggak boleh terlalu berlarut-larut dalam stres. Terus yang kedua adalah gejala-gejala apa aja, dan ternyata stres itu bisa berpengaruh ke tubuh kita, bisa berpengaruh pada kesehatan kita. Terus yang selanjutnya kita juga udah bahas tuh tentang bagaimana cara kita supaya keluar dari prasangka-prasangka itu. Tadi yang pertama Kak Afi sebutin harus menerima emosi. Yang kedua adalah apa tadi Kak Afi? Harus diterima, terus habis itu harus dikeluarin juga. Terus juga harus
biasakan untuk bahagia, karena bahagia itu lewat bersyukur tadi. Fake it until you make it. Habis diterima, mau dihilangin tuh di fake aja. Kalau belum bisa hilang tuh di fake aja. Di fake it. Tapi kalau mau, tapi fake it until you make it ini harus seimbang sama yang let it out, perasaannya dikeluarin semua. Jadi harus seimbang dua-duanya. Caranya yang ngeluarin ini bisa lewat doa sama Allah, atau juga bisa curhat ke orang yang mudah dipercaya kayak gitu. Curhat ke orang yang bisa validasi perasaan kamu, atau juga bisa dengan menulis, melukis, atau apapun, melakukan hobi yang kamu mau. Oke, jadi itu tadi. Mungkin dari Kak Afi ada pesan-pesan buat teman-teman. Udah tadi pesan terakhirnya. Kayak itu, pahami perasaan orang lain. Dah gitu aja. Oke, mungkin itu aja Kak Afi. Makasih banyak teman-teman yang udah mau dengerin podcast Lensa Pena tiap apa ya, nggak tahu, ini random ya. Terus jangan lupa kalian harus baca buku ini, Heal Yourself. Ini bukan bermaksud endorse. Tapi emang ini bagus banget. Sumpah ini bagus banget. Karena setelah baca ini Kak Afi tiba-tiba ngajakin saya, ayo. Oke lah, jadi mungkin ini emang udah berpengaruh banget ke Kak Afi. Siapa tahu juga berpengaruh ke teman-teman semua. Makasih. Sekian dari kami, banyak salahnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.